Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 18, Program Studi Teknik Komputer, Angkatan 57, Sekolah Vokasi IPB, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dalam membuat proyek akhir struktur data. Jadi kami di sini membuat aplikasi antrian jalan tol dengan menggunakan implementasi dari struktur data queue atau antrian. Oke, langsung saja kita menuju ke topik pembahasan. Oke, jadi topik yang akan kita bahas ada perkenalan anggota, kemudian pengenalan program, kemudian codingan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, jadi anggota kelompok dari kelompok kami ada saya sendiri, Adian Mirza Azri, kemudian ada Muhammad Diva Fahrezi, dan yang terakhir ada Nabila Siti Latifah. Oke, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang pengenalan program. Program yang kami buat menggunakan QW, itu salah satu implementasi dari linked list. QW merupakan kumpulan-kumpulan data yang menggunakan konsep FIFO, yaitu first in first out. Data yang pertama kali masuk ke dalam QW merupakan data yang pertama kali keluar dari QW. Ada juga tujuannya, yaitu mengimplementasikan QW dengan membuat program yang kami buat, yaitu antrian tol. Dan ada manfaatnya juga, yaitu lebih mudah melakukan transaksi. Manfaatnya untuk programnya, lebih mudah melakukan transaksi dalam tol, mengetahui jumlah kendaraan yang masuk dan jumlah uang yang dikeluarkan kendaraan tersebut. Oke. Terus kemudian ada codingan, urutan prosesnya. Yang pertama yaitu mendefinisikan terlebih dahulu pada menu info kendaraan agar mengetahui kendaraan apa saja yang kita sediakan. Kedua, setelah masuk ke antrian, user memilih jenis kendaraan apa saja yang diinginkan dan banyak kendaraan yang diinginkan. Ketiga, setelah tampil hasil harga tiketnya, kemudian lanjut ke menu keluar antrian. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mendefinisikan visualisasi tampilan informasi kendaraan yang sudah dilayani dan tampilan informasi kendaraan apa saja yang sudah masuk di dalam tol beserta info harga tiketnya. Oke, ini codingan pertamanya. Ada kelas QW, yaitu mendefinisikan kelas QW yang berisi fungsi-fungsi yang nantinya akan menjadi program aplikasi. Terus ada fungsi init, yaitu mendefinisikan dengan parameter self yang digunakan untuk menyediakan variabel untuk kebutuhan NQW dan DQW program antrian. Lalu ada fungsi SMT. Fungsi ini mendefinisikan dengan parameter self yang digunakan untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Kemudian ada dfnqw, yaitu mendefinisikan dengan parameter self yang digunakan untuk menambah atau memasukkan antrian pada program. Dan definisi DQW yaitu mendefinisikan dengan parameter self yang digunakan untuk mengeluarkan antrian pada program. Oke, di fungsi jumlah ini yaitu mendefinisikan dengan parameter self yang digunakan untuk menampilkan informasi banyaknya kendaraan di dalam jalan tol. Oke, selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya, yaitu Nabila. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu ada fungsi keluar. Nah, jadi fungsi ini berfungsi untuk keluar dari program. Nah, di sini kita akan import intertools, import threading, import time, dan juga import sys. Nah, di dalam fungsi keluar itu juga ada namanya fungsi animate. Nah, fungsi inilah yang akan membuat animasi loading saat kita memilih untuk keluar dari program.
Nah, setelah animasi loading itu selesai, kita akan ditampilkan kalimat seperti Anda telah keluar dari program antrian tol. Terima kasih di bagian tengah tampilan itu. Kemudian kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu ada fungsi awal. Nah, jadi fungsi awal ini digunakan untuk menampilkan tampilan awal dari program kami. Nah, di sini akan terlihat ada tulisan kalimat project akhir, program antrian tol, di mana nama dari program yang kami buat, dan terus mata kuliah struktur data, teknik komputer sekolah vokasi IPB. Nah, di sini nanti akan dicetak di bagian tengah. Selain mencetak ini, kami juga mencetak nama anggota kelompok kami dalam tabel. Nah, di sini ada nama dan NIM, ini nama kami. Terus ini juga NIM dari masing-masing kami. Nanti akan tercetak dalam bentuk tabel. Kemudian kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu ada fungsi info. Nah, fungsi info ini digunakan untuk menampilkan informasi jenis kendaraan beserta harga tiket pada masing-masing kendaraannya. Nah, di sini kita clear screen dulu, kemudian nanti akan ditampilkan kayak strip info kendaraan, terus ada jenis dan harga tiketnya. Nah, di sini kita hanya menyediakan kita menyediakan 3 buah jenis kendaraan, yaitu mobil, bus, dan truk. Nah, mobil itu harga tiketnya itu 5.000, dan bus itu harga tiketnya 10.000, serta truk itu harga tiketnya 15.000. Nah, kalau kita telah melihat apa aja yang ada jenis kendaraan yang ada dalam program ini, kita bisa kembali ke menu dengan tekan enter. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi menu. Nah, fungsi menu ini itu akan menampilkan fitur-fitur apa saja yang bisa diakses oleh user pada program. Di sini ada info kendaraan, masuk antrian, keluar antrian, jumlah kendaraan dalam tol, dan keluar. Nah, kita bisa memilih, terus kita pilih, kita masukkan pada masukkan pilihan menu, kita masukkan integer, itu berupa 1, 2, 3, 4, atau 0. Nah, kalau kita pilih 1, nanti kita akan masuk ke dalam, kalau kita pilih 1, kita akan masuk ke fungsi info tadi. Nah, kalau kita pilih 2, kita akan masuk ke dalam fungsi masuk, di mana kita akan bisa memasukkan kendaraan ke dalam antrian. Nah, kalau fungsi 3, kalau kita ketik 3, nah itu kita akan ke fungsi dan key, di mana kita akan mengeluarkan kendaraan dalam antrian. Nah, kalau kita pilih 4, kita masukkan 4, nah kita akan masuk ke fungsi jumlah, dan di sini kita akan melihat jumlah kendaraan yang ada dalam tol. Nah, kalau kita pilih 0, itu kita akan keluar dari program ini. Nah, kalau kita pilih selain dari 1, 2, 3, 4, dan 0, itu kita akan kembali ke menu lagi. Selanjutnya kita ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi masuk. Nah, fungsi masuk ini digunakan untuk menampilkan informasi harga tiket pada setiap jenis kendaraan. Jadi ini saat kita masuk, kita akan saat kita memilih menu masuk, itu akan disuguhi dengan minta input jenis kendaraan. Misalnya di sini kan menyediakan jenis kendaraan ada 3, yaitu mobil, bus, dan truk. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan jenis kendaraan di antara 3 tersebut. Kemudian untuk nomor transaksi, kita menggunakan ID. Nah, kalau kita memilih jenis kendaraan itu mobil, nanti akan menampilkan masukkan banyak kendaraan tersebut. Jadi kita akan disuruh untuk memasukkan banyak mobil tersebut. Misalnya ada 1. Terus harga tiketnya itu tergantung dari banyak kendaraan yang masuk. Jadi nanti akan dikalikan mobil 5.000 ini dikalikan banyak input yang kita masukkan tadi. Kemudian setelah kita masukkan, akan dicetaklah tampilan kayak tiket untuk mobil seharga T.
berapa buah mobil, tergantung berapa buah jumlah mobil yang kita masukkan tadi. Misalnya 2, berarti nanti akan masuk seharga 10.000. Nah, data yang telah kita masukkan tadi itu akan disimpan di dalam folder yang namanya data antrian, dan akan otomatis terbuat dokumen teks yang bernama data.txt gitu. Nanti akan di dalam teks dokumen itu akan ditulis jenis kendaraan, nomor transaksi yaitu ID-nya tadi, terus harga tiket dari kendaraan tersebut. Nah, kalau sudah tersimpan, kita akan memanggil enqueue, kemudian akan mencetak jenis yang Anda masukkan berhasil. Berarti itu kita kendaraan yang masuk tadi itu sudah masuk ke antrian gitu. Terus tekan enter untuk kembali ke menu. Berarti kita tinggal tekan enter untuk kembali ke menu. Sama halnya dengan mobil, bus juga begitu, cuman perbedaannya ada di harga dan juga truk. Nah, gimana kalau kita memasukkan kendaraan selain yang 3 ini, selain bus, mobil, dan truk? Itu tidak bisa karena kita hanya menyediakan 3 kendaraan ini. Jadi kalau kita masukkan kendaraan lain, itu akan mencetak kayak jenis yang Anda masukkan salah. Tekan enter untuk kembali ke menu begitu. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir. Nah, di sini key sama dengan Q. Dan key di awal ini kita akan mencetak halaman awal dari program tersebut. Jadi nanti kalau kita udah memanggil fungsi awal, kita akan mencetak halaman awal program tadi. Mungkin sekian, saya lanjutkan ke teman saya. Baik, jadi ini adalah program yang sudah kami buat. Ada fungsi init, kemudian fungsi isEmpty, kemudian fungsi enqueue, fungsi deq, fungsi jumlah, fungsi keluar, fungsi awal, kemudian ada fungsi info, fungsi menu, dan yang terakhir ada fungsi masuk. Oke, langsung saja kita execute program ini. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari program kami. Di sini menampilkan informasi dari judul program ini, kemudian nama dari anggota kelompok kami. Oke, kita tekan enter. Oke, jadi di sini kita ditampilkan dengan 5 buah program menu yang bisa kita akses. Oke, ada info kendaraan, kemudian masuk antrian, kemudian keluar antrian, jumlah kendaraan dalam tol, dan keluar. Oke, jadi yang pertama kita coba masuk ke menu info kendaraan. Oke, jadi di sini dia menampilkan informasi tentang kendaraan apa saja yang kita sediakan beserta dengan jumlah beserta dengan harga tiket dari kendaraan tersebut. Oke, kita tekan enter untuk kembali ke menu. Kemudian kita akan coba masuk ke menu masuk antrian. Oke. Jadi di sini kita disediakan perintah untuk memasukkan jenis kendaraan yang ingin kita masukkan ke dalam antrian. Oke, jadi saya akan memasukkan mobil. Kemudian di sini user diminta untuk Oke, 3, 2, 1. Kemudian di sini user diminta untuk memasukkan jumlah kendaraan. Jadi saya akan memasukkan 3. Nah, di sini akan tampil informasi tiket untuk mobil seharga 150.000. Kemudian jenis yang Anda masukkan telah berhasil. Oke. Lalu kita tekan enter. Oke, jadi selanjutnya
kita masuk ke menu ketiga, yaitu keluar antrian. Oke, jadi di sini ada informasi jenis kendaraan yang sudah dilayani pada tanggal 12 Juni 2021 jam 15.10. Oke. Dan di sini ada informasi kendaraan mobil berada dalam jalur tol dengan nomor transaksi ini seharga 150.000. Oke. Kemudian kita menuju ke menu nomor 4, jumlah kendaraan dalam tol. Nah, di sini sama saja dengan yang ada di nomor 3. Dia menampilkan informasi jenis kendaraan apa yang sudah berada di dalam jalur tol beserta nomor transaksi dan harganya. Oke, kita coba untuk memasukkan antrian lagi. Misalkan bus banyak kendaraannya mungkin 4. Oke. Di sini sudah berhasil, kita tekan enter lagi. Kemudian kita masuk ke menu nomor 3. Nah, di sini ditampilkan mobil dan bus sudah selesai dilayani. Kemudian di bawahnya ada bus yang sudah berada dalam jalur tol, kemudian nomor transaksinya ini dan harganya 400.000. Oke. Kemudian saya masukkan lagi, saya coba masukkan dengan kendaraan yang asal, misal motor. Dan nah, di sini akan menampilkan informasi error. Jenis yang Anda masukkan salah. Jadi motor ini tidak tersedia pada info kendaraan. Oke, tekan enter untuk kembali ke menu. Oke, misal saya akan memasukkan truk. Oke, dengan jumlah kendaraannya 6. Oke, sudah berhasil. Tekan enter. Kita keluarkan antriannya. Nah, di sini mobil, bus, dan truk sudah dilayani. Kemudian truk sudah berada di jalur tol dengan nomor transaksi ini seharga 900.000. Oke. Kita menuju ke nomor 4. Nah, ada informasi bahwa ketiga jenis kendaraan ini sudah berada di dalam jalur tol. Oke. Oke, jadi yang terakhir ada menu keluar. Langsung saja kita keluar dari program. Oke, maka kita sudah keluar dari program. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan demo dari saya. Baik, untuk kesimpulan dari proyek akhir ini adalah program yang kami buat ini mempunyai tujuan sebagai pemanfaatan fungsi queue atau antrian dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berkendara. Kami mengambil contoh dari antrian jalan tol. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.